Namun, tidak sedikit orang atau oknum masyarakat, baik individu atau kelompok, yang menghiraukan hukum yang berlaku. Ambil contoh sederhana seperti hukum berlalu lintas yang seharusnya ditaati supaya pengguna jalan selamat, baik pejalan kaki maupun pengendara motor. Jika masih saja melanggar, pasti ada dampak seperti kecelakaan. Lampu lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki atau zebra cross, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Sering juga terlihat kendaraan yang berbelok ke kiri pada perempatan jalan yang terdapat lampu lalu lintas atau traffic light. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, hal tersebut tidak dibenarkan apabila kendaraan untuk terus melaju bila hendak belok ke kiri di persimpangan jalan yang dilengkapi traffic light, di mana hal tersebut tidak mencerminkan atau menegakkan keadilan yang disebutkan seperti video berikut ini. Tindakan tersebut merupakan tindakan pelanggaran lalu lintas yang dapat membahayakan sesama pengguna jalan. Berikut pendapat tentang pelanggaran dan solusinya. 1. Pendapat saya tentang pelanggaran lalu lintas yaitu suatu perbuatan yang tidak mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Contohnya seperti tidak memakai helm, tidak membawa surat-surat untuk berlalu lintas, dan sebagainya, di mana sanksi yang diberikan berupa sanksi tilang. Sanksi tilang tersebut berfungsi agar pelanggar lalu lintas tidak mengulangi hal tersebut lagi. Menurut saya, problematika tersebut haruslah diatasi sesegera mungkin, dikarenakan pelanggaran lalu lintas seperti itu akan membahayakan pengguna jalan, bahkan berakibat fatal. Tak hanya pengguna kendaraan, namun juga membahayakan pejalan kaki yang ingin menyeberang ke sisi jalan yang lain. Solusi yang saya usulkan dalam mengatasi problematika ini merupakan sistem pengawasan yang menggunakan CCTV di tiap lampu merah untuk pengawasan yang berbasis video. Kemudian speaker juga yang tersambung langsung ke pusat pengawasan tersebut agar dapat menghimbau pengguna jalan dan juga menegur pelanggar lalu lintas. Kemudian manfaat lain dari sistem ini, pelanggar akan direkam bukti pelanggarannya sehingga lebih mudah untuk menilang pelanggar, di mana rekaman CCTV tersebut akan menjadi bukti tilang dan juga dijadikan sebagai alat pelacak, di mana perekaman tersebut akan menangkap plat nomor yang digunakan pelanggar tersebut, di mana plat nomor tersebut akan ditelusuri dan diketahui identitas yang memilikinya. Kemudian akan ditelusuri STNK-nya seperti data-data yang ada di dalam STNK atau plat nomor yang digunakan pelanggar tersebut. Sebenarnya sistem pengawasan ini sudah diterapkan di Kota Bandung dan terbukti efektif dengan nama sistem pengawas, yaitu pengawas ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan oleh Dinas Hubungan Kota Bandung.
Seharusnya Kota Garut juga dapat mengimplementasikan teknologi tersebut ke tiap lalu lintas yang ada di Kota Garut, supaya lalu lintas kita lebih tertib dan aman. Menurut saya, kesadaran rakyat Indonesia khususnya itu sangat-sangat kurang, apalagi dalam beretika berlalu lintas. Meskipun sudah banyak rambu-rambu lalu lintas, tapi banyak saja yang melanggar lalu lintas. Contohnya seperti lampu sen ke kanan dan ke kiri, dan juga dilarang parkir, banyak yang parkir terus, dan masih banyak lagi ya kalau disebutin. Dan terus yang jadi sorotan di sini adalah pelanggaran rambu lalu lintas lampu merah, di mana lampu merah itu sangat rentan dengan kecelakaan. Dimana kalau kita menjadi kebiasaan melanggar lampu merah, itu akan menjadi kebiasaan buruk dan bisa mencelakakan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, untuk itu supaya masyarakat itu lebih menyayangi diri sendiri lagi, lebih peduli terhadap lingkungan juga, karena kalau lampu merah dilanggar itu bisa mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Dan untuk solusinya, di masyarakat itu ada sosialisasi tentang rambu lalu lintas, bukan hanya pengenalan rambu lalu lintas itu bukan hanya pada saat membuat SIM aja, namun apalagi sekarang di SMA ataupun SMP bahkan sudah banyak yang menggunakan motor para pelajar. Itu harusnya ada sosialisasi tentang rambu lalu lintas, khususnya di perkotaan itu, supaya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kesimpulannya, kita sebagai manusia haruslah menaati dan hal yang terkecil demi menegakkan keadilan dengan kesadaran diri dan didukung juga oleh pihak yang bertugas serta teknologi yang memadai untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas dan juga risiko kecelakaan di jalan. Cukup sekian dan terima kasih.